Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 2 sekolah dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni senang bisa membaca Al-Quran. Ya, ini terdapat di dalam pelajaran yang ke-8. Adik-adik sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas kedisiplinan dari Nabi Lut alaihissalam. Ya. Ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yakni pesan dari surah Al-Asr. Ya. Jadi Al-Asr, ya, di dalam pesan surah Al-Asr yang telah kita pelajari bahwa kita, ya, dianjurkan untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam pesan surah Al-Asr itu juga dijelaskan tentang pentingnya, ya, kedisiplinan, ya. Jadi kedisiplinan dalam mempergunakan waktu. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu saya mengajak kepada adik-adik sekalian untuk bersama-sama berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk ke materi kita, yakni disiplin Nabi Lut alaihissalam, ya. Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Lut alaihissalam ini merupakan salah satu nabi dan rasul, ya, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah Nabi Lut banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, di mana Nabi Lut ini merupakan Rasul Allah yang diperintahkan untuk mendakwahi atau memberi petunjuk, memberi pengajaran kepada kaum Sodom, ya. Nabi Lut alaihissalam ini juga merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi adapun tugas Nabi Lut alaihissalam, ya, adalah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi Lut ini merupakan utusan Allah, ya, yang diutus kepada kaum Sodom untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Di mana pada saat itu kaum Sodom, ya, memiliki perilaku yang sangat buruk. Di kaum Sodom itu, ya, perilaku yang kurang baik yang terjadi pada saat itu adalah adanya hubungan antara sesama jenis, ya. Laki-laki suka sama laki-laki, ya. Begitu kisahnya pada saat itu. Begitulah perilaku kaum Sodom yang terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Jadi terjadi
homoseksual ya pada zaman itu. Di zaman Nabi Lut ini kaumnya itu ya sangat memperhatikan karena ya mereka menyukai sesama jenis ya, homoseksual ya. Jadi waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Lut ini mempergunakan waktunya ya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selain beribadah kepada Allah ya, Nabi Lut juga mengajak kepada umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi sebagaimana yang saya bahas tadi bahwa kaum Sodom ya atau kaumnya Nabi Lut ini itu mempunyai perilaku yang buruk, yang mana mereka mempraktikkan homoseksual ya, suka sesama jenis ya, dan mereka tidak tertarik kepada lawan jenisnya. Maka Nabi Lut diperintahkan untuk mengajak mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Namun mereka kaum Sodom ini tidak mendengarkannya, tidak menghiraukannya, malah mereka menentang ajaran-ajaran Nabi Lut. Bahkan mereka menantang Nabi Lut bahwa silahkan datangkan azab yang sering engkau katakan ya. Maka pada suatu ketika ya datanglah utusan Allah ya, malaikat ya, malaikat yang diutus oleh Allah yang menyamar menjadi manusia itu dengan dalam bentuk yang begitu tampan ya, itu mendatangi Nabi Lut ya, menyampaikan perihal bahwa akan diturunkan azab kepada kaum Sodom ya. Maka Nabi Lut diperintahkan untuk meninggalkan meninggalkan daerah Sodom sebelum fajar tiba ya. Maka dan Nabi Lut ini diperintahkan untuk tidak balik sedikit pun, harus menghadap ke arah ke depan saja, tidak boleh balik. Dan begitulah Nabi Lut meninggalkan Sodom bersama putrinya dan pengikut-pengikutnya. Maka pada saat mereka meninggalkan lokasi Sodom, maka malaikat yang tadi ini membalikkan tanah ya, membalikkan tanah sehingga semua kaum Sodom itu ya, penduduk Sodom itu ya tertimpa oleh tanah, maka binasalah mereka. Ya, bukan hanya penduduk Sodom saja ya, tapi salah satu keluarga Nabi Lut yakni istrinya itu juga ikut tertimpa oleh azab itu, karena pada saat berlari ya, istri Nabi Lut ini balik ya, melihat ke belakang, makanya dia juga tertimpa azab. Nah, istri Nabi Lut juga ini termasuk durhaka karena pada saat kedua malaikat ini yang menyerupai manusia ini mendatangi Nabi Lut, yang membocorkan kedatangan mereka kepada penduduk Sodom ini adalah istrinya ya. Ia menyampaikan, ia memberitahukan kepada kaum Sodom bahwa ada tamu ya. Maka para penduduk Sodom mengepung rumah Nabi Lut, hendak mengambil atau menculik kedua lelaki tersebut. Namun karena mereka ada malaikat dan ya tentu saja para penduduk Sodom tidak mampu untuk menculik mereka ya. Nah, begitulah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Lut, di mana Nabi Lut diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya
namun kaumnya itu tidak mau mendengar, tidak menghiraukan, ya. Makanya turunlah azab Allah. Nah, adik-adik, jadi dengan mempelajari kisah kedisiplinan, ya, atau kisah-kisah Nabi Lut ini, maka sikap yang harus adik-adik miliki adalah harus disiplin belajar dan beribadah. Jadi adik-adik perlu pahami bahwa di dalam belajar itu perlu kedisiplinan. Mengapa? Karena ketika adik-adik tidak bisa mendisiplinkan diri untuk belajar, maka tentu akan kacau balau. Jadi adik-adik harus punya target. Adik-adik harus punya waktu-waktu tertentu untuk belajar. Misal jam sekian sampai jam sekian harus belajar. Tidak boleh ada kegiatan lain selain belajar. Begitupun dalam beribadah, ya. Misalkan sholat, masuk waktu zuhur, ya, sholat. Tidak boleh dulu ada kegiatan lain. Masuk waktu asar, sholat, ya. Begitu dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, adik-adik, itu pelajaran kita. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian, ya. Jadi silahkan adik-adik ceritakan kisah Nabi Lut alaihissalam. Jadi adik-adik bisa pelajari kembali materi ini. Kalau misalkan materi ini masih belum cukup untuk menulis kisah Nabi Lut alaihissalam, adik-adik bisa mencari sendiri di buku-buku atau di internet atau di YouTube dan lain sebagainya, ya. Adik-adik bisa mencari referensi dari mana saja untuk mengerjakan tugas ini. Nah, itulah adik-adik pelajaran kita, ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.